Oke, coba diagram ini dipahami. Apa yang kira-kira membedakan antara defekasi, ekskresi, dan sekresi? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mencoba menjawab? Halo? Mbak Fiandara, kira-kira bisa memberikan ide Pak. defekasi, ekskresi, sekresi bedanya apa ya? Kalau yang sekresi itu digunakan untuk menghasilkan. Kalau yang ekskresi itu pengeluaran bahan yang tidak disimpan. Kalau defekasi apa tadi? Kalau defekasi pembuangan bahan yang tidak bisa dicerna. Iya, defekasi biasanya berupa padat gitu ya. Berupa zat yang tidak bisa dicerna. Kalau ekskresi memang racun harus dibuang. Kalau sekresi itu hasil metabolisme tapi masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Contohnya apa? Contohnya itu empedu. Empedu nanti masuk ke organ pencernaan. Nah, nanti kalau masuk organ pencernaan justru dia nanti membantu melakukan pencernaan, yaitu pencernaan lemak gitu ya. Nanti bisa mengemulsi lemak. Itu bedanya antara defekasi, ekskresi, dan sekresi. Jadi semuanya bermula dari makanan dan minuman yang kita makan. Kenapa Pak kita harus makan? Kemarin waktu kita belajar pencernaan ya untuk mendapatkan energi. Tuh ya. Kita lanjutkan. Pilihlah alat ekskresi manusia terdiri atas paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Ya. Jadi di dalam tubuh kita itu mempunyai 4 organ utama yang berperan pada ekskresi di tubuh kita. Di antaranya yaitu paru-paru. Paru-paru mengeluarkan apanya? Paru-paru mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Tugas utama paru-paru adalah mengeluarkan zat-zat sisa yang berbentuk gas, misalnya CO2 dan uap air. Jadi ada 2 zat yang dikeluarkan yaitu CO2 dan uap air. Kemudian kalau hati, apa yang dikeluarkan? Menetralkan racun, Pak. Racunnya berupa zat apa? Semuanya harus dikeluarkan karena racun. Zatnya berupa apa? Apa yang dikeluarkan? Urea. Hati? Empedu. Empedu, betul. Hati berperan dalam mengekskresikan zat-zat sisa hasil pembongkaran eritrosit. Di dalam hati terdapat sel-sel yang bertugas menangkap dan merombak sel-sel darah merah yang telah tua, disebut histiosit. Setiap detik, tubuh memproduksi 10 juta eritrosit, dan sejumlah itu pula eritrosit yang harus dirombak oleh hati. Hemoglobin dilepaskan dari sel darah merah dan dipecah menjadi 3 senyawa, yaitu zat besi, globin, dan hemin. Zat besi akan disimpan di dalam hati dan selanjutnya akan dikirim ke sumsum tulang belakang. Globin akan digunakan lagi dalam metabolisme protein maupun dalam pembentukan Hb baru. Hemin akan diubah menjadi zat warna empedu, bilirubin, dan biliverdin. Zat ini akan dikeluarkan ke usus dan selanjutnya keluar bersama feses. Oke, sudah jelas ya. Jadi hati ini mengeluarkan empedu. Empedu itu diperoleh dari mana? Empedu itu diperoleh dari hasil pembongkaran sel darah merah. Tadi sel darah merah itu ada 3 zat yang dibongkar, yaitu ada Fe, zat besi, ada globin, dan ada hemin. Yang jadi empedu itu adalah heminnya. Oke, saya lanjut. Kulit ya, kita
tahu bahwa kulit ini mengeluarkan Di dalam keringat. lapisan dermis terdapat kelenjar minyak atau glandula sebasea yang penting untuk mencegah kekeringan kulit dan rambut. Terdapat juga kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang berperan membantu pengaturan suhu tubuh. Ya, jadi kulit kita sebetulnya mengeluarkan keringat itu tujuannya menurunkan suhu tubuh ya. Waktu kita berolahraga, tubuh kita akan suhunya naik. Suhu tubuh akan naik waktu kita berolahraga. Nah, supaya manusia itu suhunya tetap antara 36 sampai 37 derajat, maka tubuh secara otomatis akan menurunkan suhunya dengan cara ya mengeluarkan cairan yang berupa keringat. Kalau nanti keringat itu kena hembusan angin, maka keringat akan menguap. Nah, ketika menguap, keringat itu akan mengambil panas dari tubuh kita. Sehingga panas dari tubuh kita akan berkurang. Sehingga kita akan terasa sejuk waktu kita berkeringat kena sepoi-sepoi angin gitu ya. Jadi itu penting. Kalau nanti tubuh kita kepanasan, enzim di tubuh kita nggak berfungsi. Apa yang terjadi? Metabolisme berhenti. Kalau metabolisme berhenti, nggak bisa menghasilkan energi. Nah, lama-kelamaan akan mati dong gitu ya. Oke, yang keempat yaitu ginjal. Ya, apa itu fungsi ginjal? Ginjal merupakan alat ekskresi yang utama. Bentuk ginjal seperti kacang ercis dengan panjang ginjal lebih kurang 10 cm. Proses pajak ginjal itulah yang nantinya akan kita pelajari, yaitu dalam hal pembuatan urin. Ya, kenapa urin bisa terbentuk? Ya, mari kita pelajari. Ini prosesnya berada di ginjal. Ya, agar kita lebih tahu detail tentang Berikut fungsinya, ini merupakan struktur ginjal kita bagian pahami dulu eksternal. struktur ginjal. Klik gambar ginjal untuk mengetahui bagian-bagiannya. Ya, jadi kita itu punya dua ginjal. Ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Letaknya tepat di pinggang kita. Jadi kalau ada orang yang ginjalnya sakit, maka pinggangnya juga pasti ikut sakit. Pak, yang depan atau yang belakang, Pak? Yang belakang, yang pepet dengan punggung. Itu ginjal kita berada di situ, kanan dan kiri. Yang kanan nanti akan terasa akan berada di lebih ke bawah. Kenapa? Karena di situ ada kedesak oleh organ hati. Oke, jadi kanan dan kiri ada ginjal seperti kacang ercis. Nanti keluar, di sini ada ureter. Ureter itu akan masuk ke di bawah ini kantong kemih. Nah, kantong kemih nanti akan keluar uretra, tempat mengeluarkan pipis kita. Ya, oke, kita klik dulu masing-masing gambar. Ginjal kita itu kalau kita lihat ada pembuluh darah yang merah dan yang berwarna biru. Coba saya tanya, yang berwarna merah itu pembuluh darah apa ya? Ingat enggak? Halo? Ada yang tahu? Pembuluh darah yang berwarna merah itu pembuluh darah apa ya? Halo? Halo? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar. Coba yang berwarna merah ini pembuluh darah apa? Ada merah dan biru ini ya. Yang merah dulu. Pembuluh darah? Arteri. Arteri, betul. Yang biru itu vena. Oke, vena itu membawa darah dari ginjal menuju ke jantung. Itu yang biru. Tapi kalau yang merah, kebalikan, dari jantung menuju ke ginjal. Oke, nanti darah disaring oleh ginjal.
Jadi fungsi ginjal itu menyaring darah yang ada di tubuh kita. Nanti hasil penyaringannya disebut dengan urin. Nah, perlu diingat yang disaring adalah darah. Ya, maka di sini ada pembuluh darah yang mengalir ke ginjal. Oke. Kelenjar Bagian-bagiannya. adrenal. Oke, jadi di atas ginjal itu ada kelenjar adrenalin yang nantinya bisa menghasilkan insulin. Adipusa kapsula. Kapsula ini hanya pembungkus, kemudian ada vena, Renal vein. kemudian di sini Renal ada hilus. tempat untuk memasukkan pembuluh darah tadi. Ginjal. Di sini ginjalnya, kemudian ini ureternya. Ureter. Yang biru tadi apa tadi? Interior vena cava. Vena itu ya, tapi yang besar. Oke, jadi Berikut merupakan struktur kita lihat ginjal lebih bagian dalam internal. lagi, ya, bagian dalam. Oke, di dalamnya itu sambil kalian lihat di buku ya. Lobar arteri Oke. atau arteri lobus. Masih arteri. Segmental arteris atau arteri renal arteri atau arteri abdominal aorta. Ya. Kita lebih dalam lagi. Ini lebih dalam. Klik tanda tanya untuk mengetahui bagian yang di pelvis atau renal pelvis. Sinus atau renal sinus. Ureter, korteks, piramid, kolum, medula, nefron. Ya, kenali dulu. Klik gambar bagian- nefron bagiannya. untuk mengetahui lebih detail. Ya. Jadi bagian ginjal itu dari luar itu ada korteks. Dari luar ada korteks. Kemudian ada sumsum ginjal atau medula. Ya. Kemudian ada pelvis yang bentuknya seperti corong. Nanti pelvis akan menuju ureter. Itu bagian utama dari ginjal kita. Kemudian di antara korteks dan medula itu ada nefron. Nah, kita Berikut ini merupakan struktur nefron. ya. Klik tanda tanya untuk mengetahui bagian yang ditunjuk. Oke, jadi di antara korteks dan medula ini ada bagian yang namanya nefron. Nefron ini semua ini ya. Masih ada pembuluh darahnya ini merah dan biru ya. Jadi nefron itu hanya saluran. Kalau saluran biasanya bahasa biologinya itu tubulus, itu saluran atau selang. Oke, di dalam saluran-saluran ini ada apa aja bagian-bagiannya yang berbentuk seperti bola itu namanya glomerulus Kapsula atau Bowman. kapsula Bowman. Glomerulus. Ya, jadi glomerulus dibungkus oleh kapsula Bowman. Yang pembuluh darah merah ini disebut arteri, Arteri ya. interlobus. Yang biru Vena interlobus. Kemudian yang saluran-saluran itu Tubulus. namanya tubulus ya. Kapiler. Kapiler, ini ada tubulus. Tubulus kolektivus atau saluran pengumpul. Oke, masih ada satu lagi, ada tubulus proksimal, ada tubulus distal. Proksimal itu berarti yang ini dari saluran dari keluar dari glomerulus, nanti turun ke bawah, itu nanti dilanjut dengan tubulus distal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sambil kalian lihat di buku paket ya, bagian-bagian ginjal ya, ada itu. Halaman 80 berapa ya? 82 atau berapa ya? 83, Pak. 83 ya. Hampir sama dengan buku paket. Kalian harus paham nefron itu bagiannya apa saja. Fungsinya nanti apa. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan tidak? Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Ya, kalau nggak ada tak lanjut saja langsung. Oke, sekarang Berikut ini merupakan gambar saluran kita tubulus. bahas lagi. Kalau pembuluh darahnya kita hilangkan, tinggal saluran-salurannya
Oke, Arteri bagiannya aferen. eh, Arteri eferen. kita detailkan lagi. Ada Tubulus proksimal, proximal. kemudian ada Lengkung distal, Henle. ada distal, ya. Tubulus distal. Kemudian ada Tubulus collectivus atau saluran kolektifus. tanda panah itu menunjukkan aliran ginjal, aliran cairan yang berasal dari glomerulus. Oke, saya lanjutkan. Sekarang Berikut ini akan dibahas proses pembentukan ada urin. 3 bagian utama proses pembentukan urin. Kalian harus hafal ini. Proses pembentukan urin. Semua proses ini terjadi di nefron. Semua proses pembentukan urin ada di nefron. Bagian apa saja itu yang terjadi? Oke, yang pertama ada filtrasi, ada reabsorpsi, dan ada augmentasi. Oke, sebelum kita diskusi tentang ini, coba saya ingin ada yang membacakan dulu yang terjadi di filtrasi itu ada apa saja sih, tempatnya di mana, hasilnya apa gitu ya. Oke, coba mohon dibacakan Dea Amelia Putri ya, coba Dea Amelia Putri. Halo, Dea Amelia Putri ada? Halo. Halo, Dea Amelia Putri. Dia? Ada enggak ya ini dia? Join kok orangnya kok. Dia? Halo dia. Halo? Dia? Dia? Enggak ada. Kalau enggak ada, coba saya panggil Isna Iza Nurulia. Ada enggak Isna? Hadir, Pak. Iya, hadir. Oke, coba dibacakan Isna. Proses yang terjadi di proses filtrasi itu apa saja, letaknya di mana? Silakan. Nah, Pak. Tadi sinyalnya keputus, Pak. Iya, silakan. Halaman berapa, Pak? Lah, kok takon? Kok malah takon gitu ya? Tadi sinyalnya putus-putus, Pak. Nah, ngerti buka atau bukune. Filtrasi itu apa yang terjadi? Halo Isna, sudah ketemu? Ya, Pak. Silakan Isna. Filtrasi pembentukan urin darah mengalir melalui arteri aferen ginjal, masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Terus? Sudah hanya itu Isna? Iya, Pak. Ya. Ada yang bisa melengkapi? Ya. Silahkan kalau ada yang mau melengkapi.
Kalau ada yang mau melengkapi silakan. Wah, harus dipanggil. Ya, Pak, panggil aja. Tak panggil aja. Kaisa Ata. Iya, Pak. Nah, mau melengkapi silakan. Filtrasi itu yang terjadi apa saja sih? Di mana itu? Hasilnya apa? Silakan. Bahan yang difiltrasi berupa sel-sel darah, trombosit, dan protein. Nah, betul. Terus? Filtrasi Ya, terus menghasilkan Nah, filter glomerulus atau urin primer terjadi di primer. mulus. Udah? Ada lagi guys? Sudah, Pak. Sudah, oke ya, udah hampir betul ya. Oke, saya lanjutkan. Sudah muncul layar dari saya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, kita bahas dulu filtrasi. Ya, Pak. Oke, jadi pada filtrasi itu proses penyaringan. Apa yang disaring? Yang disaring bahannya adalah darah. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya berupa filtrat glomerulus atau disebut urin primer. Ya, urin primer. Letaknya di mana? Letaknya di glomerulus. Kita lihat detailnya. Bagaimana cara menyaringnya? Oke. Ya, kita lihat dulu apa yang terjadi di glomerulus kita. Jadi di glomerulus itu ada saluran-saluran, ya, saluran ini disebut sel endotelium. Ya, nanti darah dari arteri masuk menuju ke glomerulus. Ya, glomerulus ini nanti akan menyaring darah, nah, menyaring darah, kemudian hasil saringannya dibawa ke tubulus. Ya, jadi di sini ada kaitannya, ada 3 saluran, yaitu ada arteri, ada vena, kemudian ada tubulus, gitu ya. Ada 3 saluran yang perlu diperhatikan. Jadi proses awalnya darah masuk menuju ke glomerulus. Darah masuk menuju ke glomerulus. Ketika melewati glomerulus, ya, darah masuk ke sel endotelium yang berada di dalam di dalam glomerulus. Ya, di sel endotelium sebetulnya seperti saringan, ya, seperti saringan teh, sama seperti itu. Kira-kira kalau kamu menyaring teh itu yang bisa lolos itu yang ukurannya besar atau kecil? Kecil. Yang lolos yang ukurannya kecil, betul sekali. Lah, ini yang seperti donat merah itu gambar apa ya kira-kira ya? Berapa ya? Iya, sel darah merah. Ya. Coba bandingkan dengan lubangnya. Kira-kira sel darah merah bisa keluar enggak? Enggak. Enggak bisa, Tidak. karena lubangnya yang begitu kecil. Kira-kira yang bisa keluar ini contohnya apa kira-kira? Yang bisa keluar dari darah kita. Apa kira-kira? Apa?
Ada yang bisa jawab? Ya, paling gampang. Apa yang bisa keluar lewat saluran bolong-bolong itu? Saringan itu? Apa yang kira-kira bisa lewat? Yang bisa lolos? Oh, kok nggak bisa jawab sih? Darah kita ada apa aja? Yang bisa lolos ini paling gampang apa? Air, ya Allah. Air ini bisa lolos. Ya. Jadi darah kita itu ada lebih dari 55% itu plasma. Plasma itu air, ya. Jadi air ini bisa lolos. Ya. Air ini bisa lolos. Darah nggak bisa keluar. Oke, kita lanjut. Saringannya seperti apa sih? Jadi saringan seperti itu akan dibungkus. Nah, bungkusnya itu nanti yang menjaga agar glomerulus kita tetap aman. Ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau nanti darah masuk, nanti akan tersaring di sini. Hasil saringannya nanti akan masuk ke tubulus. Hasil saringannya itu berupa urin primer, ya, berupa urin primer. Pak Mandi, Pak. Ya, siapa? Halo? Oke, sekarang prosesnya. Jadi darah masuk ke sel endotelium. Darah masuk ke sel endotelium untuk masuk ke glomerulus, akan disaring. Hasil saringannya ini berupa urin primer. Yang lolos tadi berupa urin primer, darahnya akan kembali lagi ke tubuh lewat vena. Ya. Kemudian yang lolos tadi berupa urin primer, bagian yang di kotak ini masuk, kemudian menuju ke tubulus proximal. Kita perhatikan dulu urin primer. Urin primer ini hasil penyaringan glomerulus. Nah, coba perhatikan. Di sini masih ada sebagian protein. Masih ada sebagian protein. Dan kadang ada glukosanya juga. Protein ini masih bisa dipakai, ya, eman-eman ya dibuang. Maka ada di proses berikutnya, ya, yaitu proses yang berikutnya yaitu reabsorpsi. Oke, sebelum lanjut, coba apa yang terjadi di reabsorpsi? Ya, apa yang terjadi di reabsorpsi? Coba dibacakan apa yang terjadi di reabsorpsi. Jadi sebelum saya bahas reabsorpsi, saya ulang lagi. Proses filtrasi itu penyaringan darah. Terjadi di mana? Di glomerulus. Hasilnya apa? Urin primer. Urin primer itu terdiri dari air, ada sedikit proteinnya, ada sedikit glukosanya, ada ureanya. Oke, nanti glukosa dan protein ini masih bisa dipakai oleh tubuh eman kalau dibuang. Maka harus dimanfaatkan kembali. Caranya ini di proses yang berikutnya yaitu di reabsorpsi. Coba apa yang terjadi di reabsorpsi? Tolong dibacakan oleh Selo. Ya, coba Selo Dava. Halo Selo. Ya Pak. Ya, reabsorpsi itu apa yang terjadi? Proses apa yang terjadi? Letaknya di mana? Hasilnya apa? Coba ceritakan. Selo, silahkan.
Halo, halo. Iya, Pak. Silakan. Tadi apa, Pak? Reabsorpsi. Apa, Pak? Kata-kata, Pak. Tadi lihat PowerPoint saya enggak? Atau screen dari saya? Tadi videonya patah-patah, Pak. Sinyal saya di sini jelek. Ya wes, coba tanya sama temenmu cewek yang bisa membantu di sini. Ya. Minta tolong, sopo, panggil. Ayo, Selo. Halo, Selo. Iya, Pak. Ayo, kalau nggak bisa panggil, minta tolong, sopo cewek. Selo, jangan menunggu terlalu lama, waktunya habis nanti. Yuk, Selo. Andara, Pak. Yo, Viandara dipanggil tuh sama Selo. Iya, Pak. Nah, kita takon apa Selo? Kita takon. Selo, kere bingung mau takon sing apa? Takon Viandara coba. Resolusi tadi apa, Pak? Ayo coba takon Viandara langsung. Ayo Selo, langsung tanya ke Viandara. Halo Selo, Iya, Pak. nggak usah dimatikan mikrofonnya. Nanti sampai saya minta matikan mikrofonnya. Langsung saja tanya sama Viandara. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Iya, Pak. Iya, silahkan langsung tanya ke Viandara, jangan dimatikan mikrofonnya. Iya, Pak. Kok bisa dimatikan lagi? Udah, Pak. Nah, coba langsung tanya sama Viandara. Iya, Pak. Pak. Gimana? Selo jangan dimatikan, Kak. Mikrofonnya itu jangan dimatikan. Tanya langsung Pak. sama Viandara, silahkan komunikasi sama Viandara. Resolusi tadi apa? Tadi Pak Faizin itu nyuruh nyebutin reabsorpsi itu apa? Reabsorpsi dijelaskan. Dengar ya Selo sama Viandara tadi. Iya, Pak. Ya, coba jelaskan. Selo, waktunya nanti habis loh, hanya untuk nunggu kamu. Oh, di buku paket tinggal baca kok. Selo. Iya, Pak.
Ayo dijelaskan. Coba tolong kamera wajahnya dinyalakan deh. Selo. Coba minta tolong Sudah, kamera Pak. wajahnya dinyalakan. Ya. Coba Viandara suruh baca halaman berapa gitu. Halaman 86 bagian bawah yang B. Nah, itu. Dengar ya Selo ya. Di bawah enggak buku Iya, paketnya? Pak. Ya. Di bawah, Pak. Ya, dibaca silakan. Urine primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap dari kembali. Gambar D6. Sudah Selo? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Boleh dimatikan kamera wajahnya. Oke, jadi saya ulang. Setelah terjadi proses filtrasi, hasilnya tadi berupa urin primer ya. Primer. Oke. Kemudian tahap berikutnya yaitu reabsorpsi. Tadi di hasil urin primer masih ada glukosa, asam amino, kalium, dan ion inorganik lainnya. Oke, itu masih bisa dimanfaatkan. Eman kalau dibuang, maka di proses berikutnya yaitu di tubulus apa? Tubulus proksimal. Nah, tubulus proksimal di sini terjadi proses reabsorpsi. Ya, proses reabsorpsi ini terjadi penyerapan kembali. Re itu kembali, absorpsi berarti penyerapan. Terjadi penyerapan kembali. Yang diserap itu apa? Yang diserap yang masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Contohnya asam amino, glukosa, ion-ion kalium, dan ion organik lainnya. Ya, asam amino itu protein. Hasil reabsorpsi ini adalah urin sekunder. Ya, urin sekunder. Urin sekunder ini ya zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh sudah tidak ada lagi ya, kalau nefronnya orang ini normal. Nah, tapi kadar ureumnya sudah mulai meningkat. Ureum itu apa toh Pak? Ureum itu yang membuat pipis kita pesing. Nah, itu ureum atau urea. Ya, tapi ureanya ini masih belum banyak ini. Ya, nanti di tahap berikutnya ureanya ditambahkan. Ya. Oke. Di sini penyerapannya secara osmosis gitu ya. Kemudian akan terjadi penyerapan kembali. Setelah terjadi penyerapan kembali, akhir terjadi augmentasi ya. Terhadap augmentasi ini ya, urea ditambahkan. Ureum atau urea ditambahkan. Ya, kalau saya ibaratkan urin primer itu makanan yang setengah matang. Kalau urin sekunder itu saya ibaratkan makanan yang matang tapi belum mantep rasanya. Nah, terus kalau setelah terjadi augmentasi, kalau saya ibaratkan itu makanan yang sudah benar-benar siap saji. Jadi di augmentasi hanya ditambahkan urea. Ureanya ditambahkan biar makin pesing nyatanya. Ya. Oke, terjadi di tubulus distal. Setelah terjadi tubulus distal dimasukkan ke kolektifus. Nah, saya ini
kemudian masuk ke tubulus kolektifus. Setelah di kolektifus nanti akan berkumpul menuju ke medula ginjal. Dari medula ginjal akan menuju ke pelvis. Ya, setelah sampai ke pelvis, oke, saya share screen aja. Oke, jadi dari ginjal menuju ginjal tadi dari nefron tadi ya. Dari nefron menuju ke kolektifus, kolektifus menuju ke medula, medula menuju ke pelvis, pelvis menuju ke ureter, ureter menuju ke kantung kemih, dari kantung kemih nek nanti kantung kemihnya penuh, kamu akan mengalami HIV. Apa itu HIV? Apa itu HIV? Maulidrino tahu HIV? Halo Maulidrino? Penyakit kan Pak? Penyakit Pak? Oh penyakit. Penyakit. Penyakit ya. Kamu terlalu serius ini ya. Oke, nanti kalau kantung kemihnya penuh, kita akan mengalami HIV. Apa itu HIV? HIV itu hasrat ingin pipis. Ya. Oke, jadi kita pengen pipis. Oke, maka nanti hasil ekskresi yang berupa urin nanti akan keluar melalui uretra. Oke, itu prosesnya. Ada pertanyaan sampai sini? Waktunya kayaknya udah habis, so kita lanjutkan. Ada pertanyaan tidak? Halo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, saya review kembali. Tadi kita belajar organ ekskresi manusia ada 4. Ya, ada 4 organ. Yang dikeluarkan apa saja dari 4 organ itu. Kemudian kita sudah membahas tentang proses pembentukan urin. Ada 3 tahap. Ya, ada tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Oke, so pertemuan yang akan datang kalian pelajari tentang 1. Kelainan sistem ekskresi, ya, mulai dari ginjal, kulit, sampai hati dan paru-paru juga, meskipun kemarin sudah kita bahas. Kemudian nanti dibahas juga fungsi hati. Fungsi hati tolong dipelajari nanti, proses perombakan sel darah merah. Oke, nanti silahkan dipelajari. Kemudian PR buat kamu, ya, PR buat kamu. Silahkan ditulis ya sebelum kita akhiri PR. PR-nya, ya, so nanti hari Kamis akan saya tanyakan. PR-nya begini. Sudah siap untuk nulis? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, PR-nya silakan ditulis. Oke, jelaskan mengapa pada saat musim penghujan kita lebih sering mengeluarkan urin. Saya ulangi, di musim penghujan kita lebih sering mengeluarkan urin ketimbang mengeluarkan keringat. Atau sebaliknya, musim kemarau kita lebih banyak berkeringat, sedikit urin. Ya, kamu jelaskan. Oke, PR-nya 1 saja. So, hari Kamis akan kita diskusikan. Ya, tadi kelainan atau penyakit, kemudian fungsi hati,
kemudian PR tadi. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, sekarang saya absen dulu. Silahkan dinyalakan kamera wajahnya untuk kelas 8F. Silahkan kelas 8F. Dinyalakan kamera wajahnya. Semakin cepat kamu akan cepat live. Ya. Silahkan kelas 8F dinyalakan kamera wajahnya. Oke, sudah semua kelas 8F? Enggak mau menyalakan kamera wajahnya, tak anggap tidak ikut daring. Oke, saya tunggu 5 detik lagi. Oke, kalau sudah cukup untuk kelas 8F, boleh langsung live. Berikutnya kelas 8G, silakan dinyalakan kamera wajahnya. Silakan 8G dinyalakan kamera wajahnya. Silakan. Silakan 8G. Silakan 8G, 8G kok baru beberapa anak saja ini 8G. 8G silakan dinyalakan kamera wajahnya, silakan. 8G, halo. 8G. Silakan 8G. Dinyalakan kamera wajahnya 8G. 8G silakan. Halo 8G, sudah semua belum? Kasihan 8H masih menunggu. Coba 8G. 8G tolong dinyalakan kamera wajahnya. Pak, nggak pakai seragam nggak apa-apa. Ya udah apa-apa, tapi sok pakai seragam loh ya. Silakan Ya, 8G. Ayo. 8G yang nggak mau menyalakan, saya anggap nggak ikut daring. Saya tunggu 10 detik lagi. 8G, ayo 8G, ditunggu 5 detik lagi. Ya, silahkan 8G. Oke. Ya, baik cukup. Terima kasih 8G boleh langsung live. Lanjut kelas 8H, silahkan untuk menyalakan kamera wajahnya. 8H silahkan. Reki Divian masih ada? Halo Reki? Reki masih ada Reki? Masih, Pak. Si kemarin kok nggak ikut, kenapa Reki?
Lupa nyalain kamera. Oh, bukan nyalain kamera. Yang hari Kamis kemarin kamu nggak ikut. Iya, nggak ikut. Nggak ikut, bener ya? Kenapa kok nggak ikut dari Kamis? Pergi kemana? Baru pergi. Pergi sama siapa? Orang tua. Oke, kelas 8H cukup, boleh langsung live. Saya tak ngomong dengan Reki Dwiven dulu. Terima kasih sudah join. Boleh langsung live ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reki, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam Kamu warahmatullahi wabarakatuh. pergi sama orang tua kemana, Reki? Halo, nanti saya cek dengan bapakmu. Halo? Nganterin bapak ke terminal. Nganterin bapak ke terminal.